Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du. Qad qala Allah Ta'ala fi kitabihil azizil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Warattilil Qur'ana tartila al-ayah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahirabbil alamin. Baik, kita lanjutkan kajian Tuhfatul Atfal, kitab Tuhfatul Atfal. Tapi sebelumnya, di video sebelumnya yang kajian kedua itu mengenai hukum izhar, ada yang bertanya, ada peserta yang bertanya, kenapa di situ atau apakah alif itu masuk ke dalam huruf izhar, gitu ya? Pertanyaannya seperti itu. Apakah alif masuk ke dalam huruf izhar? Nah, kalau kita lihat di situ pun saya udah jawab ya di komentar Assalam official, di situ udah saya jawab. Barangkali yang lain ada yang belum menyimak, jadi saya jawab di sini juga di video yang ini. Kenapa alif tidak termasuk ke dalam izhar? Kenapa di situ saya bilang hamzah yang masuk ke dalam huruf izhar? Nah, yang harus kita perhatikan definisi dari hamzah itu apa sebenarnya? Hamzah itu definisinya adalah alif yang berharkat. Pertama, kita harus mengetahui bahwa hamzah itu adalah alif yang diberikan harkat, maka namanya disebut sebagai hamzah. Satu. Yang kedua, kita harus tahu dan bahkan sudah disampaikan bahwa hukum nun mati dan tanwin itu berlaku pada saat ada huruf nun mati dan tanwin bertemu dengan huruf yang diberi harkat. Jadi bertemunya dengan huruf yang diberi harkat, yang diberi harokatnya, ya. Sehingga di dalam nun mati dan tanwin itu ada salah satu hukum yang mengharuskan izhar, dan izhar itu adalah ya bagian dari hukum nun mati dan tanwin. Artinya huruf izhar tersebut haruslah mempunyai harokat. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa huruf-huruf izhar tersebut adalah huruf-huruf yang berharokat. Nah, kalau di situ ada alif, ya, itu tidak berharokat. Nah, sementara hamzah itu adalah alif yang berharokat. Maka kita bisa menyimpulkan bahwa kenapa alif tidak masuk ke dalam huruf izhar, karena alif itu tidak berharokat. Gitu. Yang berharokat adalah hamzah. Maka di situ huruf izhar yang pertama adalah hamzah. Gitu. Dan di situ saya udah jelaskan ya. Karena apa? Karena nun mati dan tanwin itu hanya bisa ada hukum atau terjadi adanya hukum apabila ketemu dengan huruf yang berharokat. Sementara alif tidak berharokat. Nah, kalau ada nun bertemu dengan alif, itu lain nanti hukumnya. Alif yang tidak berharokat. Ya, nun mati misalkan ketemu dengan alif, itu akan berbeda. Nah, seperti biasanya ada di dalam yang diwasolkan biasanya. Contoh misalkan qul huwallahu ahadun. Ya, di situ ada qul huwallahu ahadun, walaupun di sini tidak izhar. Ya, nanti kalau diwasolkan, perhatikan kalau diwasolkan qul huwallahu ahadun, kemudian ayat keduanya Allahus somad. Mungkin nanti ini akan dibahas lebih jauh ya kalau ada waktunya setelah selesai kajian ini. Jadi qul huwallahu ahadun Allahus somad. Nah, ahadun di situ ada tanwin, dan tanwin kemarin adalah nunun zaidatun, nun zaidah yang mati as-sakinah. Ya, jadi nunun zaidatun sakinatun mati. Jadi seakan-akan kita membacanya qul huwallahu ahadun, itu ada nunnya, seakan-akan tulisannya itu ada nun matinya di situ. Nah, sementara ini ada hamzah alif
Allahu somadnya jadinya nanti kalau dalam diwasolkan akan menjadi alif ya. Nanti ini juga mati bertemu dengan iltiqa'u sakinain. Kalau dalam kaidah ketika ada dua huruf ketemu yang sama-sama mati, sama-sama sukun, maka di situ ada iltiqa'u sakinain. Yang ini nun yang pertama sukun itu dikasih harokat. Nah, ada kaidah kalau sukun harfus sakin iza hurika bil kasri. Kalau ada huruf sukun kemudian mau diberi harokat, maka berilah harkat dengan harkat kasroh. Makanya dalam lafaz itu ketika dalam bacaan surah Al-Ikhlas itu kalau kita mau membacanya dengan bacaan wasol, dibacanya qul huwallahu ahadunillahus somad gitu. Qul huwallahu ahadunillahus somad. Biasanya kalau sholat tarawih itu ya kemudian baca wasol, ya itu bacaannya aturan mainnya seperti itu. Qul huwallahu ahadunillahus somad. Ya seperti itu. Nah, itu di ketemu antara nun dengan alif, bagaimana cara kita menyikapinya. Nah, tapi ini pasti perlu kajian yang lebih mendalam dan akan dibahas juga mungkin setelah kajian ini selesai, nanti akan ada pembahasan khusus mengenai hal itu agar lebih banyak yang dibahas, atau mungkin juga di pertemuan Gorib Muskilat juga akan dibahas juga di hari Rabu ya. Baik, kita lanjutkan kajian berikutnya. Ya, ini masih dalam hukum nun mati dan tanwin ya. Ini ada 4 bait. 4 bait ini menyatakan 2 hukum. Ya. Hukum yang ketiga yaitu iqlab dan hukum yang keempat yaitu ikhfa. Di 4 bait ini bait 13, 14, 15, 16. Kemarin kita bacaannya pakai nadanya. Mustafilun, 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 mustafilun. Oke, kita aplikasikan ke bait nomor 13, 14, 15 dan 16. Wathalitsul iqlabu indal ba'i mimam bi gunnatin ma'al ikhfa'i warrabi'ul ikhfa'u indal fadili minal hurufi wajibun lil fadili fi khamsati min ba'di ashri ramzuha fi kilmiha zal baiti qaddamantuha sifdasana kam jada syakhsun qad sama dum tayyiba zid fi tuqadda zalima. Baik, ini coba diulang bacaannya dan kalau bisa dihafal ya alhamdulillah gitu, dihafalkan. Kita ulangi. Wasalisul iqlabu indal ba'i miman bi gunnatin ma'al ikhfa'i warrabi'ul ikhfa'u indal fadili minal hurufi wajibun lil fadili fi khamsati min ba'di ashri ramzuha fi kilmiha zal baiti qaddamantuha sifdasana kam jada sahsyun qad sama dum tayyiba zid fi tuqadda zalima. Baik, pertama kita lihat logatnya. Wassalisu, bismillahirrahmanirrahim. Wassalisu ari nomor katiluna eta al iqlabu iqlab. Artosna nukerkeun ingdal ba'i ketika tatkala mayunan huruf ba.
tukerkeun miman kana mim bigunnatin kalawan ngangge gunnah ma'al ikhfa'i sartana campur ikhfa. Sekarang kita lihat bahasa Indonesia. Wasalisu adapun yang ketiga al iklabu yaitu iklab artinya menukarkan. Iklab ini terjadi ingdal ba'i ketika berhadapan dengan huruf ba. Di sini al iklabu miman ditukar miman pada mim bigunnatin disertai gunnah ma'al ikhfa'i beserta ikhfa samar. Ay al-qismu salis min ahkamin nunis sakinah wa tanwin al-iqlab. Jadi dalam bait yang ke-13 ini akan menjelaskan bagian ketiga dari hukum nun mati dan tanwin, yaitu al-iqlabu, yaitu iqlab, menukarkan. Makanya kalau ada kolaba, ini kolaba, kolbun itu hati yang selalu menukar posisi, jadi dia selalu bolak-balik ya. Makanya ada doa Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menetapkan hati kita agar hati kita terus berada dalam kebaikan. Ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinik wa ala taatik. Nah, ini iqlab itu di sini menukar. Jadi posisinya ditukar atau lafadznya atau bunyinya nanti ditukar. Makanya disebut sebagai al-iqlab. Nanti alasannya ada kenapa harus ditukarkan. Wa yakunu fi harfin wahidin. Iqlab itu ada dalam satu huruf, wa huwa al-ba'u, yaitu ba. Jadi hurufnya cuma satu, yaitu ba saja. Wa alaihi idza ja'atin nunu sakinah as-sakinatu awit tanwin qabla harfil ba'i taqallaba an-nunu sakinah, berarti ini qallaba tuqallibu nun as-sakinah awit tanwin ila mimin sakinah mukhafatan bi gunnatin. Di hukum nun mati dan tanwin yang ini mana pointer ya. Oke. Terjadi pada saat ada nun dan nun yang sukun atau tanwin ya, ada di sebelum huruf ba. Jadi kalau ada sebelum huruf ba itu ada nun dan tanwin, maka disitulah terjadinya iqlab. Caranya nanti kita akan menukarkan an-nunu sakinah, nun sakinah, nun yang sukun kita akan tukar, atau tanwin kita akan menukarkannya dengan mim yang sukun mukhafatan bi gunnah, tapi di situ kita sertakan dengan adanya gunnah. Mimnya juga mukhafah, jadi nggak terlalu kena ke mim. Mim sakinah mimnya mim sakinah, mim yang sukun, betul. Mukhafah bi gunnahnya nggak terlalu seperti gunnah yang biasanya. Wa min amsilatil iqlab, dan dari sebahagian contoh iqlab yaitu lafaz al-anbiya itu kan, ada al-anbiya. Jadi nunnya itu, nun matinya itu langsung ditukar ke mim, disertai adanya gunnah mukhafah, gunnah yang ya ringan. Al-anbiya mukhafatan tuh maksudnya mungkin nanti ini agar ringan pembacaannya. Kenapa ditukarkan? Nanti ada sebab iqlabnya. Al-anbiya. Kemudian ada lafaz mim ba'di. Nunnya itu langsung ditukar ke mim. Mim, ya kan? Mim ba'di. Jadi melebur, betul-betul ini melebur si nunnya itu. Mim ba'di. Sami'um
basir, sami'un basir, sami'un basir. Nah, itu kelihatan di situ bahwa sami'un basir ya, itu iun ini kan ada tanwin, itu berarti di ujungnya ada nun zaidah ya. Nah, nunnya itu yang zaidah itu langsung ditukar ke mim. Jadi sami kalau dalam bahasa Indonesia mungkin langsung dimasukkan ke M gitu ya, huruf M. Jadi sami'um basir, sami'um basir. Tapi antara mim dan ba itu kan dekat sekali. Sami, bahkan itu satu makharijul huruf kan, mim dengan ba. Sami'um basir. Jadi lebih enteng, lebih mudah dibacanya. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa harus ditukar. Di sini ada penjelasannya, wasababul iqlab, kenapa kita harus menukar, kenapa ini harus terjadi iqlab ini? Ya, suhulatun nutqi bin nunis sakinah wa tanwin bi qalbihima miman. Karena itu untuk mempermudah pengucapan ya, mempermudah pengucapan ya, kalau kita menukarkan nun sukun dan tanwin itu dengan mim. Dengan cara menukar itulah jadi pengucapannya akan menjadi mudah. Kalau tidak ditukar itu akan li'annal mim karena sesungguhnya mim tusyarikul ba fil makhraj. Jadi mim itu bareng-bareng dalam makhrajnya ya dengan ba gitu. Mim itu bareng-bareng ya, musyarakah, jadi bareng-bareng dengan ba karena dia dari alfamu, dari fam, bibir, keluar makhrajnya itu dari bibir, mim, ma, ba. Nah, jadi semuanya keluar dari bibir. Ya, li'annal mim tusyarikul ba fil makhraj. Wan nun fil sifat, dan nunnya dalam sifatnya. Jadi mim itu ya berbarengan makharijul hurufnya dengan ba, dan begitupun mim itu dengan nun itu bareng-bareng juga seperti yang kemarin sudah dibahas dalam idgham ya. Nun dengan mim itu istifal, sama-sama sifatnya. Ya, tapi makhrajnya berbeda tapi sifatnya sama. Makanya kemarin nun dengan mim dimasukkan ke dalam kategori yang bergunah, idgham bigunah gitu ya. Nah, wa kadzalika idharun nun as-sakinah aw tanwin indal ba'fi saqalun ala lisan. Nah, ketika nun sukun dan tanwin itu ya, dizohirkan, diizharkan, dibaca jelas ya, ketika ketemu dengan ba itu akan menjadi lisikol, akan menjadi berat dalam pengucapannya, dalam lisannya. Ini aturan ya, akan menjadi berat. Nah, ini dipermudah berarti pembacaannya. Jadi bukan anbiya. Coba kita lihat kalau bacanya anbiya itu agak enggak enak karena agak jauh dari an ya kan, lidah masih ada di atas kemudian mau ke ba itu ada di bibir, anbiya itu. Ya mungkin beberapa orang dari Indonesia atau dari kita ya itu bisa saja mudah ya kan pengucapannya kan karena biasa. Tapi dalam lisan Arab itu agak rumit mengucapkan seperti itu. Seperti halnya mengucapkan harkat domah untuk ya yu misalkan, itu agak susah. Jadi biasanya dibuang atau biasanya dibuat jadi tanwin, jadi ke karena listikol jadi dibuang ya-nya seperti yang kemarin wasaniu. Nah, harusnya wasaniu tapi karena di listikol jadi wasani aja ya. Suhulatun nutqi bin nun ya. Kemudian wal amru kadzalika bin nisbati lil idgham wal ikhfa kan al iqlab ya sarahu wa suhulat. Jadi iqlab itu sendiri ya, ataupun bahkan kalau kita urusan ini kita dinisbatkan dikaitkan dengan hukum idgham dan ikhfa pun ya, itu urusannya adalah mempermudah agar mudah membacanya gitu, agar dipermudah. Nah, inilah kebesaran Allah Subhanahu wa taala agar Al-Qur'an ini dibacanya pun mudah gitu. Dibacanya pun mudah. Jadi kalau ada sedikit saja yang membuat yang membuat pengucapannya rumit, ini dipermudah. Jadi ambiya, coba nun dengan mim itu sifatnya sama, jadi nun itu ditukarkan dengan mim.
Kenapa kita pilih mim? Karena mim itu adalah huruf yang satu makhraj dengan ba gitu. Kan ini menghadapi huruf ba ya kan, berarti kalau menghadapi huruf ba kita harus menukar dengan huruf yang satu makhraj dengan ba. Ya, yang satu makhraj dengan ba adalah mim. Jadi kita akan mengatakan ambiya. Mim ba'di kan lebih enak dan lebih mudah untuk dibaca. Sami'um basir, sami'um basir, mim ba'. Nah, itu ada gunahnya juga, jangan lupa di situ ada gunahnya. Mim ba'di al-anbiya, sami'um basir, sami'um basir. Jadi ada gunahnya di situ. Itu mengenai iqlab. Kita lanjutkan ke bait berikutnya, bait 14. Warabiul ikhfa'u indal fadili minal hurufi wajibun lil fadili. Warabiul ikhfa'u indal fadili minal hurufi wajibun lil fadili. Warabi'u ari anu kaopatna eta al ikhfa'u ikhfa indal fadili dina nalika mayunan huruf anu sasesana. Indal fadili dina nalika mayunan huruf anu sasesana minal hurufi tina pirang-pirang huruf. Wajibun wajib lil fadili pikeun jalma anu sampurna. Jadi hukum kalau kita baca dengan bahasa Indonesia, warrabi'u adapun yang keempat, al ikhfa'u yaitu ikhfa indal fadili ketika berhadapan dengan huruf yang sisanya minal hurufi dari huruf-huruf yang sudah terdahulu kan, huruf-huruf yang kemarin sudah diambil di izhar, di idgham dan di iqlab bahkan tadi ya. Wajibun hukumnya jadi wajib lil fadili bagi orang yang sempurna. Sempurna itu nanti apa? Dilihat di dalam syarahnya di sini. Wajibun lil fadili. Nah, warabiul ikhfa'u al-qismur rabi'u. Adapun bagian yang keempat min ahkamin nunis sakinah dari hukum nun sukun awi tanwin atau tanwin al ikhfa'u yaitu ikhfa. Jadi bagian yang keempat dari hukum nun mati dan tanwin adalah ikhfa. Ingdal fadili kapan? Ingdal fadili minal hurufi ai ingdama tabaqi minal hurufi bada ikhraji ahrufil izhar al halqi wal idgham wal iqlab. Yakni kita mengatakan ingdal fadili minal hurufi itu adalah ketika ikhfa ini terjadi ketika berhadapan dengan huruf huruf yang tersisa dari huruf-huruf setelah kita mengeluarkan dari huruf-huruf hijaiyah, setelah mengeluarkan huruf idhar, halqi, idgham dan iqlab. Jadi huruf hijaiyah dikurangi dengan huruf idhar, huruf idgham dan huruf iqlab. Itulah yang yang menjadi huruf ikhfa. Wajibun lil fadili ay ada'u hukmil ikhfa wajibun liman asbaha fadilan bi ta'limi ahkami tajwid. Ini akan menjadi satu kewajiban bagi orang yang belajar hukum-hukum tajwid untuk melaksanakan atau untuk melakukan atau untuk menghukumi dengan hukum ikhfa. Wal fadlu huna bimakna kamal. Jadi fadlu di sini adalah orang-orang yang sempurna. Kemarin kita bahas kata sempurna itu kalau enggak salah di muqaddimah ya. Jadi kamalnya di sini yang dimaksud musonif itu adalah kesempurnaan yang kata di dalam kitab syarah Fathul Aqfalnya adalah kesempurnaan yang bersama-sama antara khaliq dengan makhluk. Jadi kamal ini bisa digunakan baik untuk khaliq ataupun makhluk.
Nah, fi khamsatin min ba'di ashrin ramzuha fi kilmi hadzal baiti qad damantuha fi khamsatin min ba'di ashri ramzuha fi kilmi hadzal baiti qad damantuha. 15 ini fi khamsatin eta tetep dina 5 mimba di ashrin saparantosna 10 artinya setelah 15 ya romzuha romzuha rumusnya itu khamsata asyar fi kilmi hadzal bait. Ini bacanya kesini dulu lebih enak. Qaddoman tuha ya teman-teman parantos ngumpulkeun kaula kana itu huruf anu 15 fikil mi hadzal baiti dina kalimah hadzal baiti bait yang ini nanti setelah yang ini ya. Artinya fi khamsatin mim ba'di asyrin ramzuha, adapun rumus yang 15 ini ya, adapun rumus yang 15 ini qaddoman tuha musonif sudah mengumpulkannya fikil mihazal bait dalam bait yang ini ya. Fi khamsatin ay huruf fil ikhfa khamsata asyara harfan, yakni huruf ikhfa itu ada 15 huruf. Ramzuha fikil mihazal bait qaddaman tuha, rumus-rumusnya yang 15 itu ya telah dikumpulkan oleh musonif ya fikil mihazal bait dalam bait ini, yakni siapa sayanya di sini, yakni anna Syekh Al-Jamzuri rahimahullah dhammana wa jama'a hurufil ikhfa. Syekh Jamzuri rahimahullahu taala telah mengumpulkan ya telah menyusun dan telah mengumpulkan huruf-huruf ikhfa dalam kalimat-kalimat wa fi kalimatil bait sadisya asyara, dalam kalimat-kalimat bait yang ke-6 minat tuhfatin dalam kitab Tuhfatul Atfal, haitsu inna kulla kalimatin min kalimatihi tabda'u bihurufin min hurufil ikhfa biharfin min hurufil ikhfa. Jadi dalam bait yang ke-16 nanti kalimat-kalimat yang ada dalam bait ke-16 nanti huruf awalnya itu adalah huruf ikhfa-nya ya. Mana bait yang ke-16 itu? Sif dasana kam jada syakhsun qad sama dum tayyiba zid fitu qadha zalima. Sif dasana kam jada syakhsun qad sama dum tayyiba zid fitu qadha zalima. Ini di sini saya tidak menuliskan, lupa ini ya, tidak memindahkan indeksnya ya. Sif dasana kam jada syakhsun qad sama. Ini kalau kita lihat tadi bahwa di kalimat-kalimat awalnya itu merupakan huruf ifanya. Dalam sif ini berarti ada sod, itu yang satu. Za ini berarti ada zal. Sana ini berarti ada sa. Kam berarti ada kaf, jada ada jim, syakhsun ada sya, qad ada qaf, sama ada sin, dum ada dal, thayyiban di sini ada ta, zid ada zai, fi ada fa, tuqa ada ta di sini, do ada dod, zo ada zo. 5 ini zolima. Zolima, ini ada zolima itu zolim ya, zolima itu zo di awalnya. Jadi sudah terdapat 15 huruf ikhfa ya. Ini sebetulnya ada artinya ya. Ini dan ini juga motivasi yang baik, artinya itu sif dasana kam jada syakhsun qad sama dum thayyiba zid fi tuqa zalima. Ini fi'il amr. Sif dasana berusahalah kalian, sif dasana kam jada syakhsun qad sama berlomba-lombalah. Di sini qad sama untuk menjadi sama itu sumuwu, artinya derajatnya tinggi, berarti ada di atas asumuwu itu tinggi, berarti kita harus berlomba-lomba, kita harus berusaha di sini menjadi orang-orang yang derajatnya tinggi.
Ya, derajat tinggi itu kalau kita lihat dalam Al-Qur'an tidak ada lagi kecuali ulama atau orang yang berilmu. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Itu ayatnya. Ya berarti kalau di sini diminta atau dianjurkan untuk berlomba-lombalah, silahkan berusaha untuk menjadi orang-orang yang berilmu, untuk menjadi orang-orang yang derajatnya tinggi. Ini berarti Kiai Musonif sedang menganjurkan kepada kita berlomba-lombalah untuk menjadi orang yang berilmu, karena orang-orang yang derajatnya tinggi menurut Al-Qur'an yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat, yaitu orang-orang yang mempunyai ilmu. Dum toyiba, ya dawamkanlah atau senantiasa berbuat baik. Zid fi tuqa, tambahlah ketakwaan. Do zolima, tinggalkanlah orang-orang yang dolim atau jauhilah orang-orang yang berbuat zolim. Nah ini adalah satu nasihat buat pencari ilmu, ya khususnya ilmu tajwid. Jadi dalam pembuatan syairnya pun, dalam pengumpulan huruf-hurufnya pun, Imam Syekh Jamzuri ini tidak sembarangan membuat satu susunan yang tidak bermakna, tapi ini sif dasana kam jadi sokson dum toyibazid fitu qadadalima, itu adalah satu nasihat yang baik untuk kita semua sebagai pencari ilmu. Nah, mungkin aja ada yang berbahasa Indonesia yang menirukan ya dengan cara apa gitu, sod, dal, sa, kaf, jimnya disusun agar, tapi rata-rata di tajwid praktis yang saya lihat itu penyusunannya itu sekedar untuk mudah diingat saja. Kadang-kadang tidak ada maknanya, tapi memang mudah diingat, tapi tidak bermakna. Beda dengan Syekh Jamzuri ini menyusun satu bait, menyusun satu kalimat. Di situ kalimatnya sif dasana kam jada syuksun qad sama, kalimatnya bagus, ya bermakna, dan bisa di situ menjadi isyarah bahwa di dalamnya itu ada huruf-huruf ikhfanya. Kama aslafna awala huruf mimikal awal, seperti yang tadi katanya di awal ya sudah dijelaskan bahwa huruf-huruf kalimat pertamanya dalam bait itu menjadi huruf-huruf ikhfa, wa alaihi huruful ikhfa. Jadi kita di situ bisa mendapatkan, nah tadi yang saya sudah sebutkan, sif ada sod, za ada zal, sa ada sa, kam ada kaf, jada ada jim, syakhsun ada shin, qad ada qaf, sama ada sin, dum ada dal, thayyiba ada to, zid ada zai, fi ada fa, tuqa ada ta, kemudian do ada dod, kemudian zolima ada zo. Itu ya, jadi ada 15 hurufnya. Berikutnya di sini ada mulahadzat, beberapa catatan yang harus kita pahami di sini, mungkin jadi penting juga ya buat para pencari ilmu ya untuk mengetahui ilmu tajwid di sini khususnya. Yu'raful ikhfa bi annahu an-nutqu bil hurfi bi sifatin bainal izhar wal idgham. Arin anit tasydid ma'a baqail gunnah. Nah, ini kenapa ikhfa itu kenapa dikenali sebagai ikhfa? Ikhfa itu samar, ya. Jadi samar nun. Jadi kan ini sedang menceritakan tentang hukum nun mati dan tanwin. Nah, nun mati dan tanwinnya itu dibacanya samar. Kenapa? An-nutqu bil hurfi bisifatin bainal izhar wal idgham, karena dalam pengucapannya itu ya untuk huruf-hurufnya itu digunakan sifat ya karakteristik antara izhar dengan idgham. Jadi tidak terlalu jelas, izhar itu kan jelas, tidak terlalu jelas, dan juga tidak terlalu idgham, melebur. Idgham itu kemarin idkhalu syai' fi syai', memasukkan. Jadi tidak terlalu jelas bacaannya, tidak pula terlalu hilang, tidak juga hilang. Arin anit tasydid, dan itu pun tidak bertasydid ma'a baqail gunnah, tetap di situ harus dibaca disertai dengan adanya gunnah, gitu ya. Wa yatahaqqaqu idza jaa ba'da jaa ini dua kali ditulisnya ya, diketiknya kayaknya.
Idza jaa ba'da hurufin nuni sakinah aw tanwin ahadu hurufil ikhfa 15 al mabniyah salam. Ini udah dijelaskan. Jadi ikhfa itu terjadi pada saat terdapat huruf-huruf ini. Terdapat huruf-huruf ikhfa yang 15 tadi setelah huruf nun mati atau tanwin. Jadi adanya hukum ikhfa ini terjadi pada saat ada nun mati atau tanwin berhadapan dengan huruf ikhfa yang 15 tadi. Maka hukumnya dibaca dengan ikhfa, yaitu dibaca samar. Samar itu artinya tidak terlalu mepet ke n, izhar jelas, tidak pula dia ke idgham, lebur n-nya, nggak ada. Jadi di antara keduanya dengan menjamin atau dengan baqail gunnah, dengan penyertaan pengucapannya dengan adanya gunnah di situ. Wa min amsilatil ikhfa al-haqiqi. Ini ada contoh ikhfa hakiki. Al-mabniyah salifan wa min amsilatil ikhfa haqiqi. Oh, ini yang tadi ya. Jadi ini adalah salah satu contoh ikhfa hakiki. Nah, ini ikhfa hakiki ya. Pertama adalah shad. Ma'an nun sakinah fi kalimat. Oh, ini ada dalam satu kalimat ya. Kemarin idgham itu tidak terjadi kecuali di satu kalimat. Tapi kalau ikhfa ini dan izhar ya, izhar itu kalau iqlab itu tadi di dua kalimat ya. Kalau yang idgham kemarin itu tidak terjadi kecuali dia ada di dua kalimat. Kalau izhar bisa di satu kalimat, bisa di dua kalimat. Begitupun dengan ikhfa, di sini bisa di satu kalimat atau di dua kalimat. Nah, ini adalah contoh disertai yang berhadapan nun mati di dalam satu kalimat, seperti lafaz yang surukum. Nah, yang surukum atau angsaddukum rihan sarsara. Ini yang ma'an nun sakinah fi kalimata ini dalam dua kalimat. Kalau yang ini dengan tanwin. Jadi rihan di sini ada tanwin, kemudian ada shad, itu adalah salah satu huruf ikhfa, maka dibacanya secara samar. Samar tadi nunnya itu enggak rihan sor, tidak gitu. Rihan sor. Coba perhatikan. Coba rasakan bahwa pengucapan n, lidah itu ada di mana? N. Kemudian kalau melebur, idgham itu kan melebur langsung ke shad. Jadi rihas. Begitu. Seperti itu. Kalau melebur. Nah, ini ada di pertengahan. Jadi samar gitu ya. Samar-samar pengucapannya, tidak jelas juga, tidak idhar juga, tidak idgham juga. Jadi rihang tapi disertai adanya gunnah. Rihang sar-sara, rihang sar-sara. Lidah kita itu mengambang, rihang sara-sara gitu. Kemudian yang kedua zal munzirun, ada gunnah itu ke hidung ya, gunnah itu munzirun min zakarin, tidak min zakarin ya, min zakarin tapi min zakarin saro'an zalik. Sa juga sama, mangsura min samaratin jami'an summa. Tapi nanti dalam prakteknya itu kan ini bisa dibaca dengan cara yang sama ya, disamarkan tadi seperti tadi pembacaannya ya. Kaf juga kamu bisa membacanya yang kusuna min kullin ini adan kafura, atau jim fa'anjainahu jim ya, fa'anjainahu in ja'akum qauman jabbarin. Sya mansyura faman sya'a syai'in syahid. Qaf yunqizuna wa in qila alimun
qadir. Sin nunsikh ang sayakuna rajulan salima. Ini rajulan salima atau rajulan, ini enggak ada ya-nya ya. Adal ang dada wa min dukhulihi wa min kalau dal ini agak dekat dengan hurufnya sida. Jadi ang langsung si lidahnya itu dekatkanlah dengan makharijul huruf sida. Jadi ang dada wa min dakhalahu wa man dakhalahu atau qinwanun daniyah. Jadi itu agak dekat dengan da-nya. Nanti dalam tajwid praktisnya atau nanti saya jelaskan juga, itu ada 3 ya si ikhfanya itu ya. Kemudian zai angzala min zawal yauma idzin zurqa fa infiru wa in fatakum khalidan fiha. Nah, ta itu juga salah satu yang dekat ya, ikhfanya ikhfa aqrab. Jadi dekat dengan ta, dekat dengan ta-nya, si lidahnya itu langsung nempel ke makharijul hurufnya ta, deketin si lidahnya, deketin ke makharijul hurufnya ta. Jadi pada saat kita mengucapkan ta ini, hukum ikhfa ini, jadi kita bacanya yang ya, tapi jangan ke tak langsung, tapi dekat yang tahu. Jadi begitu kita mau masuk ke huruf ta itu udah deket gitu, jadi nggak sulit. Yang tahu min tahtiha jannatin tajri. Jadi seperti agak jelas ya, karena itu udah mau masuk nunnya itu ke ta, pengucapan n-nya itu. Dod ini bukan akrob ya, ini masih masuk ke dalam ausat, jadi pertengahan lah antara hampir dekat dengan antara dekat dengan jauh. Pertengah-tengah. Jadi mangdud in dhalaltu qauman dallin. Begitupun zo juga sama, itu masih ausat. Unzuru min zahir zallan dhalila. Nah, seperti itu ya zo bacaannya. Di sini yusama ikhfa haqiqiyan li tahaqquqi ikhfa fihi aktsaru min ghairihi fadzatan nun sakinah wa tanwin takadu takunu madmumah walam yabqi minha illal bunna. Jadi kenapa disebut sebagai ikhfa haqiqiyan? Karena di sini kesamarannya itu lebih banyak gitu. Kesamarannya itu lebih banyak, artinya zatiyah nunnya dengan nun sakinah atau tanwinnya itu takadu madumah, hampir atau nyaris dia hilang gitu. Nyaris hilang, walam yabqa minha ilal guna, yang tersisa di dalamnya itu hampir tidak ada nunnya atau tanwinnya itu, kecuali adanya gunnah di situ. Hampir nyaris hilang si nun sukun dan tanwinnya. Makanya disebut sebagai ikhfa hakikian. Loh, kenapa disebut ikhfa? Ini catatan yang ketiga, mulahadah yang ketiga ya. Sababul ikhfa anna nun sakinah wa tanwin lam yuqarribu makhrajihima min makhraji hurufil ikhfa. Karena di sini alasan menjadi ikhfa itu nun sukun itu tidak dekat makhrajnya ya. Makhraj itu nun sukun dan tanwin itu dari tempat keluarnya huruf-huruf ikhfa. Jadi huruf nun sukun dan tanwin itu makhrajnya itu tidak dekat dengan huruf ikhfa. Kaqarrubihi min makhraji hurufil idgham. Nah, kalau idgham kan tadi kalau idgham yang kemarin itu yang dibahas, si huruf-hurufnya itu dekat sekali dengan
makhrajnya sinun mati dan tanwin gitu. Kalaupun tidak dekat mutajanisen ya, ada yang satu jenis, ada yang bahkan mutamasilen ya, yang satu misil yang serupa gitu ya, nun dengan nun, nun dengan mim mutajanisen, atau ada yang mutaqarribain gitu. Nah, kalau ini yang huruf-huruf sisanya itu huruf-huruf ikhfa itu jauh ya, tempat keluarnya huruf nun coba aja nun dengan ta itu ta itu kan agak jauh ya, walam yuqarrib tidak dekat gitu tempat keluarnya huruf itu. Kaqarrabi min makhraji hurufil idgham wa yudgham. Kalau di idgham kan karena dekat maka ya masukkan aja, idghamkan aja gitu. Walam yabud makhraji min an makhraji hadhil ahrufi kabudihi an makhraji hurufil idhar fayudhar. Nah, dan pula huruf-huruf ikhfa ini huruf tanwin dan tanwin nun mati dan tanwinnya itu tempat keluarnya tidak sejauh makhorijul hurufnya atau tempat keluarnya huruf-huruf idhar. Seperti halnya idhar itu jauh, nun dengan a, nun dengan a, ha, kho itu jauh, halqi ini di sini ya, keluarnya itu jauh. Jadi karena jauh maka dia harus dibacanya jelas ya. Kalau yang idhar itu ya, kalau yang idhar kan karena makhorijul huruf antara nun dengan huruf-huruf idhar itu jauh, maka dibacalah dengan jelas. Kenapa harus idgham? Karena huruf nun mati dan tanwinnya itu tempat keluarnya nun matinya itu dengan huruf-huruf idgham itu dekat, maka dibacanya idgham. Nah, ikhfa ini walidha kana lahuma hukman mutawasiton bainal izhar wal idgham wa huwa al ikhfa. Nah, karena hal itulah ya hukum yang ada di ini yang ikhfa itu adalah salah satu hukum yang menjadi perantara atau pertengahan antara izhar dengan idgham gitu. Ya, antara idhar dengan idgham. Akibat apa? Akibat tadi makhorijul hurufnya tidak tidak sejauh idhar. Makhorijul huruf dengan antara nun mati dengan tanwin, jarak makhorijul hurufnya tidak terlalu jauh seperti halnya idhar dan tidak terlalu dekat seperti halnya idgham. Jadi dia ada mutawasit, ada di pertengahan huruf-huruf ikhfa itu. Makhorijul hurufnya antara nun sakinah dengan nun sukun dengan huruf-huruf ikhfa, makanya disebut sebagai samar. Ikhfa itu kan samar ya, samar-samar. Kalau dalam hukum mungkin ini antara halal dengan haram itu ada subhat mungkin ya, kalau kita mau mengarah ke arah sana ya. Tapi ya bisa aja dipakai jadi bahan, biasanya dipakai bahan untuk ceramah ya. Ada idhar, ada idgham, kemudian ada ikhfa ya. Kalau bisa kita menginterpretasikannya itu bisa menjadi salah satu bahan dan nanti dikaitkan dengan halal haram bayinun wa bainahuma ya. Yang itu ya, hadis, salah satu hadis yang menjelaskan antara halal dan haram itu bayinun, jelas, dan diantaranya ada syubhat ya. Itu bisa aja lah, itu seni dalam berdakwah aja, dalam menyampaikan ya. Pada dasarnya itu maunya menyampaikan kan yang hadis itu sebenarnya kalau mau ke sana, tapi dihiasi dulu dengan ilmu tajwid karena kita sedang belajar ilmu tajwid. Begitupun kalau kita sedang belajar ilmu alat, biasanya kan rofa nasob itu jadi diinterpretasikan lain gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, mungkin kita yang ini adalah dalam segi dalam aspek makhorijul hurufnya. Bagaimana dengan gunahnya? Kadar gunahnya itu seperti apa? Nah, ini mungkin dalam tajwid praktis itu ada 3 ya. Mungkin saya akan jelaskan beberapa. Jadi ikhfa di sini bisa dikategorikan jadi ikhfa ya. Ikhfa. Nah, seperti ini mungkin ikhfa. Jadi yang pertama ini ada yang disebut dengan ikhfa ikhfa akrob.
Ini akrob, artinya dekat. Jadi pengucapan n-nya itu dengungnya juga nanti akan terpengaruh ya. Jadi pengucapannya itu didekatkan dengan apa namanya? Didekatkan dengan huruf atau makharijul huruf, huruf-huruf yang tergolong ke dalam akrob ini. Diantaranya apa? Ada 3 sih. Ada ta, ya. Kemudian ada to, kemudian ada tatoda ya, ta, to, dan da. Nah ini kalau kamu membaca apa namanya, ada nun mati dan tanwin berhadapan dengan tatoda, ikhfanya itu akrob gitu. Jadi dekatkanlah dengan ta gitu pembacaannya, dekatkanlah dengan to pembacaannya, dekatkanlah dengan da gitu ya. Seperti tadi min tahtiha, dari min tahtihal anhar, min ada gunanya dan nunnya itu hampir dekat ke taknya, min tahtihal anhar begitu. Kemudian ada yang kedua, ini ada yang disebut dengan di sini ada ausat dulu, berarti di antara keduanya itu ada ausat ya. Tapi hurufnya itu saya mau ke ini dulu agar kita bisa mengatakan selainnya itu ya. Ini ada ikhfa ab'ad. Nah, huruf ikhfa ab'ad itu cuman ada 2, yaitu qaf dan ka. Ini 2 huruf yang ab'ad, artinya jauh sekali. Jadi tidak didekatkan dengan si qafnya pembacaannya dan tidak didekatkan makharij pembacaannya dengan si kafnya, ka-nya itu dengan gunnahnya itu ya. Jadi pembacanya kalau min qablu itu misalkan contohnya di sini ada min qablu gitu ya. Atau min qablik biasanya ya. Min qablik. Nah ini min qabl. Ini jauh ya, abad itu jauh ini. Abad itu jauh. Tadi kan kesamarannya itu seperti apa sih? Kesamarannya itu ada yang akrob, tingkat kesamarannya ada yang dekat, ada yang ausat, tingkat kesamarannya ada yang pertengahan, ada yang abad, tingkat kesamarannya itu ada yang jauh. Nah, itu akan mempengaruhi pada gunanya dengan sendirinya. Dengan sendirinya akan mengikuti ya. Nah, ini ada ming, nah itu jauh sekali. Ming kok itu kan karena tidak bisa nyampe lidah itu kan ya, nun itu kan tidak bisa nyampe ke makharijul hurufnya si qaf kan. Ming qablik. Nah itu ada di sini apa namanya, nun mati berhadapan dengan qaf. Kalau ini sisanya ya, sisanya. Ini intermediate lah, pertengahan lah ya. Ini sisanya. Jadi tingkat kesamarannya itu pertengahan ya, tingkat kesamarannya. Kalau ini akrob, jadi dekatkanlah nih. Kalau yang apa namanya, yang ini dekatkanlah dengan yang ini, dekatkanlah dengan huruf ikhfa akrobnya. Jadi pengucapannya, kesamarannya itu. Jadi min tahti gitu. Itu aja dalam tajwid praktis mungkin ini diajarkan biasanya. Nah, sekarang kita lihat beberapa contoh yang saya akan baca. Contoh di surah Al-Baqarah ayat kedua. Alladzi. Nah, ya di sini ada, kita perhatikan dulu mana bagian yang menjadi ikhfa-nya. Kita coba periksa. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma, oh ini ya di ujung ternyata, mimma razaqnahum yunfiqun. Nah ini nun bertemu dengan fa. Fa-nya kan ausat berarti ya. Kemudian za ini unzila ya, unzila, jangan unzila karena ini za itu bukan akrob ya, ini ausat ya, pertengahan. Unzila ya, pertengahan lah, bisa dirasakan
hum yukinun nggak ada lagi. Kemudian di sini ada innalladzina kafaru sawaun masih izhar alaihim aangzar. Nah ini aangzar, tapi ini za-nya bukan za yang yang tadi ya, akrob ya, ini yang ausat ini za-nya. Kemudian amlam tungzir ini juga masih sama la yu'minun gitu ya. Kemudian wa in kuntum, nah ini kuntum kuntum, jadi dekatkan itu si lidahnya dengan taknya, fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim mim mislihi wad'u syuhadaakum min. Nah ini nih mindu, nah ini juga ikhfanya akrob ya. Ingkung, nah ini ingkung jauh ini, ingkung tum so dikin. Kemudian fa'il lam taf'alu walan taf'alu fattaqun nar allati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Nah, ya. Ini contoh ikhfa, beberapa contoh ikhfa. Mari kita baca coba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Misalkan kita baca surah Al-Baqarah ayat 2 dulu. Perhatikan di yang merahnya. Fa itu ausat ya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kalau mau murattal itu murattal itu alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ini nanti kita lihat perjelas mim dengan ya-nya di hukum mim ya. Ini kita perjelasnya di sini. Yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qabl. Nah ini ada juga min ya di sini ya. Ko ini ya. Kof itu yang jauh ya kan. Ka ko tadi ko ka ya. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Kemudian yang ini ayat ke-6, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kemudian ayat ke-23 yang ini nun dengan ta itu, kemudian nun dengan da ini akrob ya. Jadi dekatkan dengan ta-nya. Wa ing ini ingnya juga kan ikhfa ya. Ini ingnya ikhfa dan ini ikhfanya ikhfa ab'ad ya kan. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim mim mislih wad'u syuhadaakum min dunillahi in kuntum shadiqin. Ini kunnya juga ini sama ya.
wad'u syuhada min dunillahi in kuntum shadiqin. Kuntum fa illam taf'alu wa lam taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah u'iddat lil kafirin. Shadaqallahul azim. Nah, mungkin sampai di sini. Nah, tugas untuk para peserta ya, untuk para peserta kajian, coba tuliskan huruf-huruf atau contoh-contoh ikhfa minimal 3 ya, dengan format seperti biasa. Ada nama, kemudian kajian Ramadan, kemudian contohnya apa. Nah, di situ nanti silakan tulis minimal 3 ya, tapi catatannya tidak dari yang sudah dijelaskan di sini ya, tidak dari contoh-contoh yang sudah dijelaskan di video ini. Jadi silahkan cari ya, silahkan mencari yang lain, ayat-ayat yang lain yang sekiranya di situ memuat ada nun mati atau tanwin berhadapan dengan salah satu huruf ikhfa itu. Terima kasih ya, mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.